Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa menghirup udara segar. Hari ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang yang bisa diisi dengan amal-amal yang menilai pahala, meninggalkan amal-amal yang menilai dosa. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan urusan hari ini. Allah cukupkan bahkan luaskan rezeki, diampuni dosa-dosa. Hmm, Insya Allah mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia ini. Dengan istiqomah insya Allah berakhir dengan husnul khotimah. Dan di akhirat nanti masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya melanjutkan membaca Al-Quran. Pada kesempatan ini ayat 47 surah ke-6 surah Al-An'am. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Saya ulangi. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Dalam ayat ini, alhamdulillah, ini ada hukum tajwid yang disebut dengan namanya izhar ya. Ini bisa kita lihat pada huruf nun mati bertemu huruf hijaiyah itu disebut izhar ketika bertemu 6 huruf. Baik itu ra maupun ha. Ha terbagi 3, ada ha bulat, kemudian ada ha dan ada kho. Jadi saya ulangi ra, ha, ha dan kho. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama nun mati bertemu atau nun sukun bertemu alif. In atakum, jadi bacanya biasa. Jelas tidak dibaca dengan dengung, tidak digolongkan. Contoh lainnya lagi, ini tanwin. Ini non mati, ini tanwin. Jahrotan hal, nah, bertemu dengan ha. Tadi bertemu dengan alif, ini bertemu dengan ha. Nah, ini contoh apa namanya izhar. Itu juga sebelumnya ada tanwin bertemu alif. Baghtatan au jahrotan. Nah, ini. Jadi dia izhar karena tanwinnya bertemu alif. Salah satu dari 6 huruf. Itu izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena 6 huruf itu keluar dari kerongkongan, baik kerongkongan bagian bawah, tengah maupun atas. Kerongkongan bagian bawah itu alif, hamzah, a, dan ha. Ha bulat. Tenggorokan bagian tengah itu a, ya, kemudian a. Nah, a dan ha. Tenggorokan bagian atas itu ro dan kho. Ro dan kho. Nah, ini halkun atau halqiyah. Sehingga disebut dalam hal makhraj huruf, ilmu makhraj huruf, dia keluar dari kerongkongan halqiyah. Nah, maka izhar halqi. Ada juga yang disebut izhar syafawi. Ini berkaitan dengan mim mati. Di sini mim mati bertemu huruf hijaiyah. Mim mati bertemu huruf hijaiyah. Kalau rumusnya tadi izhar halki bertemu 6 huruf. Jika kalau rumusnya mim sukun ini bertemu huruf selain huruf mim itu sendiri dan huruf ba. Mim dan ba. Selain itu maka dibaca izhar syafa'i. Contohnya ini mim bertemu ain. Atakum azabu. Nah, atakum azabu. Nah, ini sukun bertemu a. Di sini dibaca jelas seperti biasa tanpa didengungkan. Itulah izhar dalam ilmu tajwid ya, ada izhar halqi dan ada izhar syafa'i, izhar syafa'i. Berkaitan dengan mat, di sini ada mat mat asli atau mat tabi'ih dibaca 2 harakat. Contohnya azabul, alif didahului fathah. Dan ada juga di sini mat adid li sukun. Bisa dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Az-zalimun. Nah, bisa apa az-zalimun? 2 harakat juga bisa.
Ya, tapi diharapkan istiqomah setiap ayat. Kalau baca 2 ya 2-2. Kalau baca 6, 6, 6. Atau baca 4 ya 4, 4. Setiap ayat. Di mana Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, terangkanlah padaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Ini terjemah dari Al-Quran. Ini Quran surat Al-An'am ayat 47. Kalau kita lihat dalam tafsir, misalnya tafsir Imam Ibnu Katsir, ya dijelaskan dalam kitab Al-Quran Al-Azim, dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan yaitu kalian tidak merasakannya sehingga kedatangannya mengejutkan kalian. Atau terang-terangan di sini maksudnya dengan jelas dan kelihatan. Maka adakah yang dimaksudkan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Nah, yaitu sesungguhnya pembinasaan itu hanyalah meliputi orang-orang yang berbuat aniaya, yang berbuat zalim terhadap dirinya karena kemusyrikan mereka. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang selalu menyembahnya semata, serta tidak mempersekutukannya. Maka tidak ada ketakutan yang mencekam mereka, maka tidak ketakutan yang mencekam mereka, dan juga tidak pula sedih. Ya, tidak ada bersedih hati. Parihannya ini sama dengan yang Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, sampai akhir ayat. Nah, itulah penjelasan Imam Ibnu Katsir. Sedangkan dalam tafsir Jalalain dijelaskan oleh Imam Jalal, katakanlah pada mereka, terangkanlah kepadaku tentang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan siang hari maupun malam hari, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, atau dengan kata lain tidak ada yang dibinasakannya kecuali hanya mereka. Nah, di sisi lain kalau kita baca tafsir Muyassar juga dijelaskan, katakan wahai Rasul kepada orang-orang yang musyrikin, kabarkan kepadaku bila azab Allah turun menimpa kalian secara tiba-tiba saat kalian tidak menyadarinya atau dalam keadaan jelas dan kalian melihatnya, bahkan yang dibinasakan hanyalah orang-orang yang zalim yang melampaui batas, yang melampaui batasan Allah dengan memberikan ibadah penyembahan kepada selainnya, selain Allah, dan mendustakan rasul-rasulnya. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana. Dan akhirnya saya bacakan kembali ayat 47 dari surah Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, Qul araitakum in atakum azaballah. In atakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qaumuz zalimun. Katakanlah Muhammad, terangkanlah padaku, jika siksaan Allah sampai padamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Allahumma arhamna bil Quran. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma musta'an wa itiklan fastabiqul khairat. Allahumma fiqil aqwami tariq. Nun wal qalami ma yasturun. Nasru min Allah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.